كفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا في الليل والنهار اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وفي رواية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di waktu serta tempat yang mulia ini masih Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita mampu menunaikan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah di waktu yang mulia ini, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan i'tikaf talabul ilmi. Mari kita mohon kepada Allah di waktu ijabah ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam hati kita, baik salat subuh berjamaah ataupun niat talabul ilmi kita, mudah-mudahan keduanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali ta'lim kita di subuh yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat dalam hati kita menjadi sebab dari Allah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi hidayah dan taufik dari Allah, serta mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram summa jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in al-ulama'il amilin wal musannifin al-muslimin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallif wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dahulu Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam, Ibrahim dan seterusnya lah, Nabi Isa. Itu kalau dikasih ujian yang mungkin sudah apa ya bahasanya? Sudah mentok. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah merasa mentok. Terus dia kerjakan. Itu kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu bilang, ya Allah, saya udah dakwah bertahun-tahun, saya cuma dapat umat segini ya Allah. Ini kata Nabi Nuh, terserah engkau lah ya Allah, mau diapain kayak ini orang. Jadi banjir bandang ya. Jadi nabi-nabi terdahulu tuh ada doanya begitu ke Allah. Ya Allah ijabah dong, doa Nabi Rasul itu pasti dijabah. Jadi ada bahasa terserah engkau ya Allah, sisanya mau bagaimana. Saya sudah dapat pengikut segini, terserah engkau selebihnya. Langsung turun bencana, Pak. Nabi Muhammad satu pun gak pernah dalam riwayat mengucap kata begitu. Yang ada, ya Allah, ampuni umatku, mereka tidak tahu. Begitu. Bukan malah terserah engkau ya Allah, lulu lantahkan atau apalah. Enggak. Nabi Muhammad malah
Ya Allah, ampuni mereka. Mereka nggak tahu siapa saya. Padahal mukanya udah bercocoran darah itu ditimpukin. Nabi Muhammad. Begitulah Nabi kita. Nabinya mulia, umatnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada orang mulia karena hasil keturunan, nggak ada. Bapaknya ustad, anaknya jadi ustad. Ya kalau nggak ngaji tetap geblek, Pak. Kalau nggak kuliah tetap bodoh. Nggak ada orang mulia karena keturunan. Yang ada karena menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, bukan karena keturunan. Ada juga orang yang bapaknya cuma tukang es. Anaknya jadi orang soleh. Banyak, Pak, banyak. Masya Allah. Dekat-dekatlah dengan orang soleh. Bukan orang yang namanya soleh. Kadang orang namanya soleh nyolong ayam. Aduh, macam-macam soleh. Lu bukannya soleh? Iya. Kok nyolong ayam? Nama doang. Gitu. Ya. Jadi sabar. Sabar itu artinya kalau kata ulama, ya, habsun nafs anil jaz'i. Apa ya? Habs itu artinya apa namanya? Ini kalau orang dibekap tuh namanya habs, Pak. Ditahan. Kalau orang di penjara tuh ditahan. Menahan nafsu dari merasa sedih dan gelisah. Itu namanya sabar. Menahan atau menggenggam syahwat nafsu supaya tidak jatuh dalam kesedihan, namanya sabar. Ketika diuji Allah. Jadi sabar tuh bahasa batin, bukan bahasa ucapan. Jadi kalau Bapak ngomong sama teman, sabar ya? Ya saya mah sabar. Itu kayaknya setengah sabar sih kayaknya itu, bukan beneran. Sabar tuh jangan diucap, tapi bahasa kolbu. Ya kerjakan saja. Ya kerjakan saja. Itu. Nah, makanya orang yang meninggal kan ada pasal tentang takziah di fikih itu, faslun fit takziah. Takziah itu artinya menghibur orang yang sedang berduka. Yang ketiga dan yang keempat, terakhir. Yang ketiga, at-tawakkalu indasyada'id. Namanya manusia hidup di alam dunia, Pak. Kan ada ayat Quran bunyinya begini, fa iza azamta fatawakkal. Azam itu belum ngerjain, belum. Azam belum ngerjain. Jadi tawakal bukan di akhir, Pak. Dari awal sampai akhir itu yang bener, Pak. Azam tuh belum ngerjain, baru ngomong doang di hati. Besok pengen beginilah, pengen istiqomah lah, berjamaah, baru begitu belum. Nah itu fatawakal Allah. Namanya orang kan hidup di alam dunia, itu pasti yang namanya pekerjaan urusan tuh ada dua model, Pak. Pertama urusan yang ringan, yang kedua urusan yang berat. Nah, yang berat ini namanya syadidah namanya. Jadi Allah kasih pekerjaan, Allah kasih kegiatan hidupnya yang berat. Pertanyaan saya, boleh nggak Allah kasih ujian di luar kemampuan manusia? Ini mas saya ngajak ngomong biar nggak ngantuk doang. Masa saya doang yang ngoceh? Begitu capek apa saya? Nah, ini mas saya tanya aja, boleh nggak Allah kasih ujian di luar kemampuan kita? Boleh nggak, Pak? Cakep berarti ngaji tauhidnya. Boleh, terserah Allah kan? Allah yang punya manusia kok, terserah Allah. Misalnya ini kacamata saya, ya, boleh nggak saya buat ngaduk teh? Boleh. Terserah saya. Ya boleh aja. Ngapa pakai ngaduk? Bapak yang beliin. Enak aja. Nah sama Allah juga begitu, terserah Allah. Tapi secara fakta, secara fikih nggak ada orang dikasih ujian melampaui kemampuan dan batasnya, nggak ada. Secara fikih, secara teori akidah boleh-boleh saja, terserah Allah. Tapi secara fakta nggak ada. Allah kasih ujian, tapi selalu Allah kasih iringi ya ja'allahu makhraja. Allah kasih jalan keluar bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal itu ketika berhadapan dengan urusan yang sulit, Bapak dianjurkan jadikan Allah sebagai wakil. Tujuannya kenapa? Supaya nggak kecewa dengan hasil akhirnya. Udah ridho kagak, sabar kagak, tawakal kagak juga lagi. Artinya tawakal itu ja'lullah al-muwakkal atau al-wakil lahu fi amri. Menjadikan Allah sebagai wakil dalam urusannya. Hasilnya nanti bagaimana? Tetap saja Bapak nggak usah kecewa. Tapi banyak orang yang salah paham konsep tawakal. Pak Ustadz, saya tawakal, buktinya saya di rumah aja nggak kerja. Itu bukan tawakal, itu lanus. Tahu lanus? Pemales. Pemales itu lanus namanya, kalau orang sini bilangnya. Lanus banget lu jadi laki, kerja kagak ngapa kagak. Lanus. Yang namanya tawakal itu, Pak, fisiknya berusaha, batinnya
serahkan kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan begitu? Karena kalau batin Bapak juga ngikut usaha, punya ekspektasi, nanti kecewa. Biarkan batin ini serahkan saja kepada Allah, tapi fisik Bapak saja yang berusaha. Qalbuhu yatawakkal wa jawarihuhu tataharrak. Yang berusaha fisik saja, tangannya berusaha cari rezeki, kakinya berusaha cari rezeki, tapi batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu. Bapak nggak akan kecewa hasil akhirnya. Mau dapatnya 100.000 ke, mau dapatnya 200.000 ke, mau dapatnya berapa ke, nggak akan kecewa. Ngedumel dikit mah ada kali. Ya. Tapi nggak akan batinnya nggak akan kecewa. Jadi jangan heran kalau ada orang bersyukur tapi diiringi, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki 500.000. Tapi 500 cukup kagak ya? Ada tapinya itu. Dia bersyukur tapi ada tapinya, kan rada geblek dikit gitu. Maksud saya syukur mah syukur aja, udah mutlak, nggak usah pakai ada tapi-tapinya. Begitu, itu yang susah Pak, itu yang susah ya. Nah yang terakhir, kembalilah kepada Allah ketika kondisi sedang terburuk. Maksud saya terpuruk itu ketika jatuh dalam maksiat. Ada yang jamin nggak pernah berbuat maksiat? Gak ada kayaknya dah, cuma ditutupin aja aibnya sama Allah, ya kan? Kalau ada berarti ada nabi di sini, hebat juga nih. Nggak ada kan? Pasti semuanya berbuat maksiat pernah. Cuman ditutup aja sama Allah. Ditutup rapat. Allah tuh Pak, kalau senang sama orang beriman, aibnya ditutup. Aibnya ditutup. Sama kayak Bapak punya teman, nggak mungkin kan jelek-jelekin teman pribadinya, teman dekatnya itu. Makanya kata Nabi dalam hadis, man satara musliman satarahullah fid dunya. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka akan Allah tutup aibnya di dunia sampai akhirat. Itu amalan sederhana, tapi banyak dilanggar orang beriman. Saat ini udah terang-terangan di mana aja. Terang-terangan di mana aja, di media sosial, di tempat terbuka. Itu kalau udah nggak senang dengan orang atau apa, dibuka aibnya, masya Allah. Lupa dia dengan hadis Nabi, orang yang menutup aibnya rapat-rapat. Anda kritik silakan, komentar silakan, tapi kalau sudah bicara personal, aib, Bapak masuk, kita nih masuk kategori itu. Orang yang membuka aib saudaranya, apalagi masih beriman, apalagi masih sholat menghadap kiblat, aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Sunnatullah. Ada hukum alam Pak di alam dunia ini itu. Itu jadi orang yang jatuh dalam maksiat itu anjurannya pertanyaan saya, ada nggak orang berbuat maksiat nggak mau tobat? Ada? Ini saya ada orang kebun jeruk, ya. Saya belum lama Pak, saya belum lama ke sana. Ada orang kebun jeruk, Sukabumi Selatan, deket Cipulir itu yang cerita ke saya. Beliau tuh seumur hidup gak sholat. Istrinya ngingetin, anaknya ngingetin, dan gak tertarik taubat, enggak. Jadi ada loh orang berbuat dosa tapi gak tertarik taubat. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya dosa, ternyata Allah tarik kita untuk senang bisa bertobat. Itu karunia dari Allah. Karena banyak orang yang enggan bertobat padahal dosanya banyak. Jadi orang kalau mampu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan sulit, disitulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat derajatnya dari maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul khatta'in at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian, ada 4 hal ya wasiat dari Imam Hasan Asy-Syadzili. Yang pertama, ridho terhadap ketentuan Allah, belajar latihan dikit-dikit, nggak ada orang bisa langsung menerima. Yang kedua, sabar dengan ujian. Kayaknya sabar mudah diucap, tapi prakteknya memang agak rumit karena kita harus melawan hawa nafsu dalam batin kita. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah, kolbunya, fisiknya silakan Bapak cari asbab rezeki, Bapak cari asbab untuk kesejahteraan keluarga. Yang terakhir, mintalah sama Allah supaya dikasih kemampuan bertaubat, karena tidak semua orang Allah takdirkan bisa bertaubat. Itu semua itu karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Bertiga ujian ini apabila ada yang diangkat kami persilakan. Sebelah selatan ya, tengah di atau di utara ada. Baik, kami persilakan Pak.